Pemirsa, Densus 88 terus menelusuri jejak 23 teroris di Lampung. Densus 88 menemukan bunker yang diduga sebagai tempat merakit bom. Setelah 23 tersangka teroris dibawa ke Jakarta, Polda Lampung dan Densus 88 terus mengungkap jaringan terorisme di tanah air. Yang terbaru, tim Densus 88 berhasil mengungkap bunker tempat persembunyian salah satu tersangka. Tidak hanya tempat persembunyian, bunker yang ditemukan pun kerap digunakan untuk merakit senjata dan bom. Di dalam bunker yang ukurannya 3 x 2 x 2 meter ini, disitulah aktivitas dilakukan. Di mana bunker ini juga ada airnya. Jadi ada di situ ada genangan air, di mana gunanya genangan air setinggi lutut ini telah ditujukan untuk apabila dicoba senjata yang dihasil rakitan tersebut tidak akan terdengar dengan tetangga kiri kanan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ideologi radikalisme menjadi ancaman besar bagi Pancasila. Ia mengaku mendapat informasi adanya sekelompok anak muda yang dilatih untuk meneror orang-orang penting. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ideologi radikalisme menjadi ancaman besar bagi Pancasila. Bentuk ancaman yang nyata adalah dalam bentuk teror. Mahfud mengaku mendapat informasi adanya sekelompok anak muda yang dilatih untuk meneror orang-orang penting. Teror, radikalisme dalam bentuk teror. Hari ini saya melihat tadi polisi menangkap 23 orang teroris dari berbagai tempat yang kemudian dikumpulkan di Lampung gitu, lalu diangkut ke Jakarta tadi sebanyak 23. Yang itu sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan teror, ngebom, membuat kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya juga. Sebelumnya tim Densus 88 Polri menangkap 23 tersangka teroris diantaranya Z alias AS yang merupakan DPO Bom Bali 2002 yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Para tersangka teroris ini ditangkap karena berpotensi dapat berkontribusi dalam perencanaan tindak pidana teror. Mereka dibawa ke Makobrimob Kelapa II Mabes Polri untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas temuan Menko Polhukam terkait teroris muda yang mengincar VVIP, sudah bergabung bersama kami mantan kombatan Negara Islam Indonesia, serta pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan, dan Dirgakum BNPT, Brigjen Pol Edi Hartono. Selamat sore, Pak Ken dan juga Pak Edi. Saya ke Pak Edi terlebih dulu. Pak Edi, sudah adakah tindak lanjut atau penelusuran lebih dalam terkait pernyataan Pak Mahfud? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab itu, perlu diketahui ya sebagai informasi kepada pemirsa dan rekan-rekan sekalian dan narasumber yang lain, bahwa perkembangan terorisme di Indonesia ini pada umumnya memang ada dua gelombang ya. Yang pertama itu periode tahun 1999 sampai 2014. Ya, di mana Jemaah Islamiyah cukup memberikan kontribusi terhadap perbuatan tindak pidana terorisme. Yang di mana J ini katrennya adalah Al-Qaeda. Kemudian yang kedua, gelombang kedua 2014 sampai sekarang, ketika pasca ISIS ya mendeklarasikan sebagai negara Islam Syria dan Irak. Nah, itu juga mempengaruhi atau direspon oleh beberapa organisasi terorisme di Indonesia yang memang berbaiat kepada ISIS. Kemudian dalam perkembangannya memang terjadi beberapa peristiwa-peristiwa tindak pidana teror, baik itu perkembangannya dulu awalnya memang mengincar kepada kepentingan-kepentingan Barat ya. Namun periode setelah dilakukan latihan ya IDAT di Aceh tahun 2010,
itu berubah pergeseran sasarannya kepada aparat pemerintah karena pemerintah dan aparaturnya dianggap togut sehingga perlu diperangi. Nah inilah yang menjadi stimulus ya global jihad ini, pengaruh ISIS ini membuat beberapa jaringan terorisme di Indonesia ini melakukan beberapa upaya atau strategi ya menghadapi atau tujuan mereka kan adalah menegakkan din atau menegakkan daulah Islamiyah di Indonesia. Nah gitu Mbak. Baik, saya ke Mas Ken. Mas Ken, Anda pernah menjadi kombatan NII. Pak Mahfud mengatakan bahwa anak-anak muda ini direkrut untuk meneror orang-orang VVIP. Apakah memang mereka merekrut anak-anak muda? Biasanya perekrutannya tuh di mana dan bagaimana, Mas Ken? Anak muda menjadi sasaran paling empuk karena secara semangat anak muda sedang menggelora. Roh perjuangannya ini sedang menggelora dan anak muda ini sekarang lebih mudah dengan media sosial, ini juga cukup masif. Dan memang kelompok radikal ini setiap hari mereka mengkampanyekan bahwa hari ini adalah kondisi perang. Jadi mereka menganggap semua orang di luar kelompoknya adalah orang kafir. Bahkan mereka yang menjadi sasarannya tokoh-tokoh politik yang menjadi lawan. Dan mereka akan dilakukan dengan segala cara. Dan pelatihan-pelatihan ini di Indonesia itu ada dua macam. Yang pertama yang memang berlatar belakang ideologi NII yang diproklamirkan oleh Karmaji Marisan Kartosuwiryo. Yang berubah akhirnya menjadi JI, yang akhirnya menjadi JAD, yang beragam. Yang intinya mereka sepakat bahwa negara ini tauhid harus diganti dengan negara Islam. Yang kedua adalah NII yang berafiliasi dengan ideologi transnasional. Ini juga mengadakan pelatihan dan ini mereka hari ini cukup besar juga di Indonesia. Yang menurut saya ini juga ada di beberapa aksi-aksi di belakang layar ini, aksi-aksi yang sekarang turun ke lapangan, yang demo ini juga tidak bisa dianggap enteng gitu kan. Mereka mengadakan pelatihan militer juga. Jadi ini yang akhirnya dengan era demokrasi mereka susah diidentifikasi. Mereka sekarang masuk lewat ormas, walaupun pada dasarnya yang mereka jadi tujuan bukanlah ormas itu, tapi ormas hanya sebagai kedok. Bagi mereka, negara ini tauhid. Jadi untuk meruntuhkan sebuah negara, memang nggak bisa lewat ormas, pakai ADART misalnya. Mereka adalah kelompok politik pemberontak yang berkedok agama. Jadi mereka mau menggulingkan NKRI, mau diganti dengan negara Islam atau khilafah. Nah, ini banyak kawan-kawan yang sudah lapor ke kami, ke NII Krisis Center, yang mereka setiap hari latihan manah, latihan bela diri, latihan yang mereka katakan ini adalah persiapan untuk perang. Dan beberapa kawan mengaku, saya sudah mendapatkan job untuk mengeksekusi tokoh-tokoh yang dianggap berlawanan, yang vokal, dan ini menjadi medan bagi mereka ketika kondisi ini konflik. Baik, mereka Mas Ken, anggap ini sebagai peluang. Mas Ken, tadi Anda menyebutkan bahwa paham-paham radikal atau mereka perekrutan ini juga masuk lewat ormas. Jadi ormas-ormas sekarang yang tadi Anda menyebutkan sering demo dan lain sebagainya itu memang sudah dilatih dalam kondisi berperang gitu dalam tanda kutip. Radikalisme lewat demo misalnya. Ini bukan hanya terjadi hari ini, bahkan sudah terjadi zaman para sahabat. Gitu. Demo pertama kali umat Islam dilakukan ketika zaman Sayyidina Utsman. Ini dilakukan oleh kelompok-kelompok Khawarij, kelompok-kelompok Islam, termasuk yang membunuh Sayyidina Ali. Ini bukan orang kafir, orang yang rajin ibadah, yang tampilannya Muslim, yang bahkan hafiz Quran. Kalau kita melihat dari tampilannya dia begitu, ketika mau dihukum saja, dipotong tangannya dia masih berzikir. Mau dipotong kupingnya masih berzikir. Dia protes ketika mau dipotong lidahnya. Nanti bagaimana aku berzikir kalau lidahku dipotong? Jadi kalau melihat seri ibadahnya, seperti hari banyak yang berlabel sepertinya ustadz. Tapi kalau melihat siapa yang dibunuh, Sayyidina Ali loh. Ini bukan ahli ibadah, setan inilah. Ini hari ini juga banyak mereka berlatar belakang agama, bahkan tidak sedikit yang mengklaim dirinya sebagai ulama, tapi mengkampanyekan anti pemerintah, hujatan, caci maki lah. Hari ini mereka mulai
Jadi ini beberapa kelompok misalnya seperti HTI, seperti Muslimin di negara manapun berada, dia menjadi pemberontak, termasuk di Indonesia. Tapi covernya di Indonesia menggunakan ormas lah, menggunakan partai termasuk salah satunya ini menjadi hanya jadi kendaraan saja gitu. Ya, Mas Ken, tapi selain dari pandangan ideologi tadi yang bisa di brainwash begitu, dari sisi personal anak muda seperti apa yang mudah direkrut? Sebenarnya semua orang berpotensi untuk direkrut karena kita dalam perekrutan ini ada screening dan ada pengkondisian. Ini yang membuat mudah dan perekrutan begitu sukses. Misalnya begini, perekrutan biasanya satu korban 5 perekrut, satu korban laki-laki misalnya, yang rekrut 5 orang perempuan yang hobinya sama. Jadi menggunakan pengkondisian misalnya satu orang ini mau jual kucing di pasar, kucing Agora misalnya. 5 orang pengen beli nggak punya duit, disetting bahwa ini ada sebuah anjing. Yang pertama mengatakan bahwa tanya berapa harga anjingnya, bukan ini kucing. Yang kedua, wah anjingnya bagus, bukan ini kucing. Sampai kelima mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, oh jangan-jangan ini anjing, karena semua orang mengatakan bahwa ini anjing. Nah, di dalam kelompok radikal yang disugesti adalah agama, kitab suci, ayat-ayat. Kalau kita melawan, kita dianggap orang kafir. Bahkan kalau kita mengkritisi mereka, kita dianggap anti-Islam, kita dianggap komunis dan lain sebagainya. Jadi masyarakat sebenarnya sudah jenuh melihat fenomena ini, cuman tadi mau mengkritisi mereka takut dianggap seolah-olah anti-Islam. Nah ini ketika dibiarkan akan merajalela. Mereka sebenarnya tidak banyak, tapi mereka militan, 24 jam bergerak. Sedangkan masyarakat kita yang katanya moderat, itu cenderung cuek, cenderung mengabaikan. Nah ini mereka sekarang sudah masuk lewat ormas. Dulu menggunakan pola-pola kriminal misalnya dengan perampokan. Hari ini mereka menggunakan ormas, yayasan, lewat kotak amal, lewat ini yang juga akhirnya membuat amunisi mereka begitu besar dan gerakan mereka akan semakin membahayakan. Baik, saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi tadi Mas Ken secara gamblang menyatakan bahwa masuk lewat ormas mengincar anak-anak muda termasuk di kampus-kampus ya, Mas Ken ya. Halo? Iya. Baik, sejauh ini apa antisipasi dari BNPT untuk mereka agar tidak lagi merekrut memang anak-anak muda yang masih punya semangat yang menggelora gitu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi perlu diketahui bahwa jaringan terorisme ini mempunyai strategi Mbak. Yang kami ketahui bahwa mereka itu ada beberapa strategi yang dilakukan. Yang pertama adalah takwinul jamaah. Di mana takwinul jamaah ini adalah dia merekrut dan membangun generasi-generasi baru untuk dijadikan jemaahnya. Nah ini namanya takwinul jamaah. Kemudian takwinul quwah. Takwinul quwah itu adalah mereka membangun markas, membangun kekuatan. Bagaimana caranya? Tadi itu kemarin kan sudah diketahui bahwa mereka menggunakan mencari penggalangan dana, kemudian melakukan idat, yaitu pelatihan militer, ya untuk membangun seperti itu. Yang kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun waktu lalu ada penyerangan mantan Pak Menko Polhukam, ya itu dilaksanakan oleh berkat latihan-latihan atau idat itu yang dilaksanakan. Sehingga BNPT dengan Undang-Undang Nomor 5 2018 di situ diamanatkan untuk melakukan pencegahan. Negara wajib melakukan pencegahan. Di mana pencegahannya itu ada 3. Yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional, di mana membangun ya pemberdayaan masyarakat ya untuk berperan secara aktif untuk melakukan pencegahan. Jadi kita terus mendorong. Jadi jangan lagi masyarakat takut ya untuk membantu dan untuk memberikan informasi terhadap peristiwa tindak pidana terorisme. Yang kedua adalah kontraradikalisasi. Yang ketiga adalah deradikalisasi. Ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 2018 pada BNPT dan negara khususnya untuk melakukan upaya pencegahan terhadap berkembangnya tindak pidana terorisme yang terjadi. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Mas Ken. Mas Ken, tadi Anda menyebutkan bahwa memang ini ormas hanya kedok saja. Sebenarnya mereka dilatih untuk menjadi kelompok-kelompok kombatan dalam tanda kutip yang memerangi negara secara ideologi juga. Adakah hal-hal seperti ini dimanfaatkan atau ditunggangi oleh istilahnya musuh-musuh politik pemerintah atau oposisi gitu? Ya, ini juga bagian dari yang diciptakan oleh oposisi itu sendiri. Jadi
oposisi yang berlatar belakang agama kalau saya sebut. Mereka menanamkan ideologi radikal itu bukan di kalangan remaja lagi. Dari usia dini, silakan dicek di sekolah-sekolah Islam terbaru. Nggak ada yang namanya lambang Garuda Pancasila, nggak ada upacara bendera, dan ini menjamur dan oleh pemerintah ini dibiarkan, dianggap sebagai hal yang biasa. Menurut saya ini ngeri sekali. Jadi banyak anak muda yang akhirnya ya dari kecil ditanamkan bagaimana Pancasila itu tauhid, bagaimana negara ini zolim dan lain sebagainya. Ya ketika besar dia seperti buah yang sudah matang, tinggal petik, tinggal poles. Orang yang sudah radikalisme ya, dia diajarkan perang nggak perang, akhirnya punya inisiatif ya, seperti banyak kasus yang terjadi. Dan era media sosial hari ini menjadi lompatan, nggak perlu bergabung suatu kelompok, bahkan ketika benci kepada negara bisa melakukan aksi-aksi terorisme seperti yang terjadi kemarin di Lampung misalnya, kasus Alvin. Saya kemarin berkesempatan untuk berbicara dengan Alvin dan saya minta pihak kepolisian, dan ini tidak mempengaruhi penyidikan. Ketika saya tanya, kenapa kamu kok berani sekali, Bin? Gitu kan. Saya ceritakan latar belakang saya. Akhirnya dia cerita dengan tanpa rasa berdosa. Saya dulu itu mengidolakan saya Ali Jabir. Saya mengidolakan karena seorang ulama mau turun membela, ikut demo di masyarakat, turun ke jalan. Tapi tiba-tiba kok Ali Jabir ada foto-foto bersama presiden dengan pemerintah. Ini sudah menyeberang ini. Nah, dianggap sudah menyeberang. Akhirnya ya, dia nonton tayangan-tayangan Timur Tengah, tayangan-tayangan pemenggalan, akhirnya terinisiatif. Jadi dan akhirnya melakukan aksi yang kemarin sempat bikin heboh tersebut. Artinya apa? Hari ini untuk melakukan aksi terorisme tidak perlu bergabung pada suatu kelompok, punya keberanian, punya kesempatan, benci kepada negara, kepada aparat yang dianggap menghalang-halangi mereka, dan ini bisa melakukan aksi terorisme. Mas Ken, Anda melihat sekarang bibit-bibitnya seperti apa? Apakah udah setengah matang tinggal dipoles lagi atau bagaimana? Ya, hari ini banyak orang yang seperti buah matang tadi. Jadi banyak kita lihat di media sosial sekarang begitu panas, seolah-olah ini betul-betul hari terjadi perang. Jadi anak-anak ini kalau dipoles, kamu kalau jihad jangan ngomong doang nih. Nembak aparat, nembak polisi, yang ini adalah tauhid yang menghalang-halangi perjuangan. Polisi itu memadamkan cahaya Allah. Jadi kalau membunuh polisi akan mendapatkan surga tanpa hisab bersama keluarga. Ini orang-orang yang kadang-kadang masih belajar agama. Bahkan banyak sekali yang mu'alaf, mohon maaf, yang pun mu'alaf ingin belajar agama ketemu dengan kelompok radikal. Ya sudah, akhirnya begitu membencinya terhadap negara, akhirnya dianggap baik, Mas Ken, kelompok sebagai tokoh. Gitu. Mas Ken, tadi juga Anda sempat mengamini bahwa salah satu pendanaan untuk jaringan teroris ini adalah melalui kotak amal. Kalau misalnya jaringan kotak amal ini di stop oleh petugas, kita tahu baru terkuak belakangan ini dan tengah ditelusuri petugas, menjaminkah jaringan tersebut cukup menjaminkah akan menyetop penyebaran teroris ini, atau jangan-jangan ada sistem pendanaan yang lain, Mas Ken? Di samping pendanaan yang lain, di Lampung sendiri kita menerima informasi ada dana dari internasional yang masuk ke satu kelompok yang bikin di sini kegiatan sosial. Ada memang yayasan, mereka bikin bukan ratusan lagi, ribuan yayasan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi angkanya bukan puluhan ribu mungkin, gitu. Lebih banyak lagi. Mereka sekarang kegiatannya yatim piatu, apa, mereka seolah-olah kegiatannya dan legal. Mungkin kalau Mas pernah lihat di ATM orang melihat ada orang bawa proposal surat tugas kartu nama kami dari yayasan A, yayasan B. Ini surat tugas lengkap mau bantu berapa? Kalau perlu menjadi donatur per bulan. Yayasan mereka besar dan yayasan ini besarkah dan meyakinkan? Oh, besar dan ini terdaftar juga di Kemensos. Artinya mereka tahu celah demokrasi ini, mereka terdaftar, tapi dimanfaatkan betul oleh kelompok ini karena dianggap kalau melakukan kriminal berbahaya. Dengan yayasan ini dianggap menghasilkan dana yang cukup besar, mereka memanfaatkan rasa sosial orang Indonesia yang katanya, wah ini dermawan gitu. Jadi ketika banyak kegiatan ketika semintar saya sampaikan, saya sebut nama yayasannya, banyak yang menjadi donatur per bulan nilai. Mas Ken, menurut Anda bisakah di stop jaringan kotak amal tersebut? Susah. Karena mereka secara organisasi legal, kecuali yang memang sudah ada bukti, ya, ada bukti sudah teridentifikasi melakukan tindakan terorisme, misalnya mengirim pasukan ke Suriah atau membeli senjata. Yang banyak beredar ini kan sekarang kedoknya yayasan terdaftar dan ini akan menjadi apa? Hal yang
akhirnya mencederai seolah-olah organisasi atau yayasan yang membantu masyarakat itu semua. Nah ini yang akhirnya mencoreng nama organisasi yang betul-betul membantu masyarakat. Baik, saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, tadi dari beberapa fakta yang sudah dibeberkan sama Mas Ken, begitu pula dengan pernyataan dari Pak Mahfud MD bahwa ada teroris-teroris muda ini yang mengincar VVIP. Apa tindak lanjut dari BNPT? Apakah menambah pengamanan untuk VVIP atau menindaklanjuti dari mana jaringan anak-anak muda yang memang mengincar VVIP ini? Ya, terima kasih Mbak. Tentunya aparat penegak hukum, ya kepolisian, ya bersama dengan jajaran intelijen, tentunya sudah melakukan upaya deteksi dini dan antisipasi, ya untuk supaya sasaran terhadap pemerintah maupun aparatur pemerintah, baik itu VVIP maupun anggota yang di lapangan, tentunya kita sudah melakukan langkah-langkah. Nah, saat ini kan Densus 88 melaksanakan kegiatan namanya preemptive strike, yaitu mereka melakukan pencegahan di mana supaya jaringan terorisme ini tidak dapat melakukan perbuatan tidak pidana. Jadi pada saat persiapan saja mereka sudah melakukan penangkapan. Ya, saat ini sudah banyak ya. Tahun ini saja 2020 sudah hampir 300 orang ya dilakukan penangkapan oleh Densus 88 ya. Itu merupakan pencegahan sebenarnya tapi dengan penegakan hukum. Nah, oleh sebab itu tadi yang kami sampaikan di awal bahwa mereka melaksanakan strategi namanya takminul kuah tadi itu. Ya, mereka membangun kekuatan, membangun markas. Tadi seperti disampaikan tadi sudah ada bunker ya ditemukan di Lampung. Juga sebelumnya pernah di Sleman. Ada jemaah Islamiyah membangun bunker juga, malah ada tempat pembuatan senjata. Merakit senjata di sana sudah ada. Dan juga ada beberapa tadi yang disampaikan bahwa menggunakan yayasannya resmi, terdaftar di Kumham, kemudian di Kementerian Agama, sampai mendapat rekomendasi dari Basnas. Sehingga di dalam bentuk kotak amalnya itu untuk penggalangan dana, mereka diberikan sebagai amil zakat. Ya. Sehingga masyarakat percaya bahwa kotak amal ini resmi dan itu ditaruh di warteg-warteg gitu ya, di tempat-tempat keramaian yang memang memungkinkan masyarakat untuk memberikan donasinya. Ya. Padahal penggunaan daripada itu ya mungkin perbandingannya 40% untuk kepentingan organisasi terorismenya dan 60% lah, 40% hanya untuk yang memang betul-betul didonasikan kepada kepentingan umat gitu. Jadi 60% itu kebanyakan untuk kepentingan organisasi ya untuk membiayai operasionalisasi daripada organisasi terorisme. Begitu Mbak. Baik, saya kembali ke Mas Ken. Mas Ken, balik lagi ke soal perekrutan anak-anak muda yang mengincar VVIP. VVIP yang diincar itu contohnya, boleh berikan contoh nggak Mas Ken? Tokoh partai yang berseberangan, yang frontal. Ya. Dan tokoh-tokoh termasuk di kementerian yang frontal dengan mereka. Karena ketika satu ini bisa dieksekusi, ini akan menimbulkan kegoncangan di negeri ini. Politik akan menjadi kacau, semua isu akan mengarah ke situ. Mereka berharap dengan keadaan ini akan terjadi chaos. Tapi antar umat ini sendiri juga mereka akan beradu opini, akan ribut. Jadi kita diadu domba, seolah-olah kita perang saudara. Jadi ini yang sangat berbahaya, kita diadu domba. Saya bilang tadi, mereka bukanlah agamawan. Kelompok radikal memang selalu mengatasnamakan agama, tapi mereka sebenarnya adalah pemberontak yang mengatasnamakan agama. Baik, Mas Ken, yang saya masih penasaran adalah tipe seperti apa anak-anak muda yang menjadi incaran kelompok-kelompok radikal ini? Yang jelas yang punya semangat, Mbak. Dan yang tertutup, yang pinter. Saya pernah nanganin itu di Universitas Indonesia dari SD sampai kuliah dia nggak beres karena ada saking pinternya. Masuk kelompok radikal yang akhirnya totalitas, pergi dari rumah, orangnya lapor ke kita bahwa anaknya telah hilang. Saya telusuri ternyata positif masuk kelompok radikal. Jadi sebenarnya semua orang berpotensi karena ketika sudah di dalam mereka tidak dididik untuk belajar agama dan targetnya bukan hanya Muslim, mohon maaf, Nasrani, Hindu, Buddha menjadi sasaran. Karena kita dihadapkan bahwa negara bangsaan, bahwa negara yang kita anut hari ini banyak undang-undang yang melawan hukum Tuhan. Misalnya minuman keras ketika sudah berada di toko-toko berarti pabriknya diizinkan pemerintah, berarti pemerintah melawan hukum Tuhan. Berarti kita semua sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Tuhan, lihat penindakan, aparatnya dan lain sebagainya.
Jadi mereka membuat propaganda sedemikian rupa, bahkan hoax pun mereka ciptakan dengan alasan bahwa dalam kondisi perang boleh bersiasat. Jadi ini yang akhirnya Jadi membuat, memang diajarkan kekerasan seperti itu ya, bukan belajar agama, melainkan ajaran kekerasan ya. agama menjadi kedok karena pintu masuk yang paling seksi menurut mereka adalah agama. Bahkan ada ayat untuk menguasai orang yang bodoh, fokuslah sesuatu yang batil itu dengan agama. Jadi ini adalah tragedi kemanusiaan atas nama agama kalau saya sebut. Baik, terima kasih Mas Ken Setiawan, mantan kombatan NI, dan Brigjen Pol Edi Hartono, Dirgakum BNPT, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi 2 hari diguyur hujan, ratusan rumah di Pamekasan, Jawa Timur terendam banjir. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.